Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anang Ma'ruf di Konstitusi Channel. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tuliskan di kolom komentar terkait pendaftaran KIP kuliah, seputar berkas dan bagaimana pendaftaran KIP kuliah. Nah teman-teman sekalian, namun sebelum pada materinya, sebelum pada jawaban dan penjelasan dari pertanyaannya, saya mohon izin untuk perkenalkan background saya pada malam hari ini, bahwa background malam hari ini disponsori oleh AP Asrama Production dari teman-teman pengurus asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, yang mana saya sekarang berada di studio Asrama Production. Teman-teman bisa screening, bisa lihat-lihat, bisa telusuri YouTube-nya, nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Karya dari teman-teman pengurus asrama mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya bahwa pendaftaran KIP kuliah sudah dimulai dari tanggal 14 Februari kemarin, sehingga sekarang tanggal 16 ya, 2 hari pasca dibukanya pendaftaran. Bagaimana nih persiapan dari teman-teman sekalian untuk mendaftarkan beasiswa KIP kuliah? Baik teman-teman sekalian, calon mahasiswa baru, calon mahasiswa KIP kuliah, semoga amin. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya pilih, karena memang dari beberapa pertanyaan ada yang sama pada intinya, sehingga pada malam hari ini akan saya jawab, semoga bisa terjelaskan dan tercerahkan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu dari @kampusstory9461. Terima kasih informasinya Kak, tapi apakah pendaftaran KIP kuliah tidak hanya cukup jika menggunakan SKTM? Apakah masih ada kemungkinan diterima KIP kuliah? Oh baik. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa berkas-berkas yang perlu teman-teman persiapkan itu perlu dibuktikan dengan dokumen yang sah, dokumen yang valid. Di antaranya apa? Yaitu Kartu Indonesia Pintar atau KIP, kemudian PKH, kemudian ada KKS, dan ada terdata atau terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana teman-teman gak harus punya semuanya, minimal salah satu di antaranya. Namun jika teman-teman tidak memiliki di antara yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa mengurus surat keterangan tidak mampu atau SKTM ke kelurahan. Namun sekarang yang namanya screening lewat digital, karena memang survei itu tidak menjanjikan ya, bahwa dari masing-masing perguruan tinggi yang saya sempat cari tahu, tidak seperti sebelumnya di angkatan bidik misi. Di angkatan KIP kuliah sekarang itu tidak lagi banyak atau tidak lagi 100% perguruan tinggi itu melakukan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima bidik misi atau KIP kuliah. Namun sekarang itu seleksinya melalui administratif dari berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan dalam pengisian formulir pendaftaran. Sehingga dari pendaftaran inilah yang mana dokumen yang bisa dibuktikan dengan valid. Yang valid diantaranya yaitu bisa diakses di dinas sosial, dimana kalau ada data yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, bisa dipastikan itu adalah data yang mana memang benar-benar dari keluarga yang kurang mampu, yang perlu bantuan. Nah, karena pada prinsipnya teman-teman, beasiswa KIP kuliah ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang berprestasi namun tidak berkecukupan atau kurang mampu, sehingga dari penerima pun juga perlu selektif, perlu diseleksi benar-benar. Nah, SKTM ini bisa saja dan bisa memungkinkan teman-teman juga menjadi penerima beasiswa KIP kuliah, namun tidak diprioritaskan sebagaimana prioritasnya dari teman-teman yang sudah mempunyai dokumen yang sah tadi ya, bukti dokumen yang valid tadi. Nah gitu. Jadi SKTM tetap bisa, tetap teman-teman daftarkan saja, namun teman-teman juga perlu berdoa dan tetap berikhtiar bagaimana nanti hasilnya. Teman-teman juga tetap harus menerima, baik itu diterima ataupun tidak gitu. Baik, terima kasih Kampus Story dari Kampus Story 9461. Pertanyaan yang kedua yaitu dari @noviapertiwi5764, yaitu saya bacakan ya. Kak, di akun KIP Kak aku cuman terdaftar di DTKS aja, gak ada desilnya, gimana ya itu? Nah, ini kesinambungannya dari dokumen yang sah tadi ya. Jadi
kalau sudah terdata di DTKS itu sudah menjadi poin plus bagi teman-teman pendaftar beasiswa, karena desil itu juga tidak pengaruh yang signifikan selagi teman-teman ini memang dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga karena memang desil ini perlu teman-teman ketahui bahwa desil ini adalah klasifikasi oleh pemerintah terkait bagaimana kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Ada yang namanya desil 1/10 karena memang klasifikasinya ada 10 poin, di mana kesejahteraan ekonomi yang paling rendah itu dari desil 1. Sehingga kita sering dengar bahwa penerima beasiswa KIP kuliah itu yang diprioritaskan adalah desil 1 dan desil 2, di mana ini memang dari rasio kesejahteraan ekonominya ya, rasio kesejahteraan ekonominya itu yang paling rendah, desil 1 dan desil 2. Ada kemungkinan jika teman-teman misalnya Kak, bagaimana dengan desil 3 atau desil 4, nah itu masih bisa ya, masih memungkinkan juga daripada desil-desil di atasnya, karena desil 3 dan desil 4 ini bukan dari kalangan istilahnya ekonomi yang tinggi, yang berkemampuan dan berkecukupan, tapi juga tidak terlalu rendah, bukan yang paling rendah, jadi istilahnya di tengah-tengah. Nah ini masih bisa memungkinkan untuk diterima sebagai mahasiswa KIP kuliah, namun tidak diprioritaskan sebagaimana desil 1 dan desil 2. Tetap bisa, saran saya tetap dilanjutkan. Nah jika terdata di DTKS tapi tidak ada desilnya, nah itu ya pada intinya teman-teman sudah terdata di DTKS ya. Jadi kalau sudah terdata di DTKS itu sudah poin plus bahwa teman-teman itu sudah menjadi pelamar yang ada bukti dokumen yang sah, itu diantaranya terdata di DTKS. Nah, jadi tetap daftar terus ya Kak Novi, @novi ya, terima kasih @novia pertiwi 5764 gitu. Kemudian yang ketiga yaitu dari Yunianto Sariyaha 5794. Saya sudah lama mengajukan kurang lebih 7 bulan, sampai sekarang belum ada kepastian dari pihak desa, katanya sudah dimasukkan di DTKS. Setelah saya coba dicek di DTKS kok nama saya tidak ada. Nah terus gimana? Nah ini hubungannya adalah dengan kelurahan, baik itu perangkatnya atau operatornya dan bagaimana pihak desa lain yang berwenang di bidang ini. Karena biasanya tidak ya, yang saya sampaikan tadi pada video yang saya sebelumnya terkait penjelasan DTKS itu, khawatirnya ada perangkat atau operator desa itu yang kurang paham bagaimana pengajuan DTKS. Mungkin bilang iya tapi bisa jadi belum. Nah itu bisa dipastikan lagi ke kelurahan, jadi bisa ditanyakan langsung ke bagian yang berwenang atau operator, misalnya perangkat desa yang memang benar-benar mengurusi pengajuan DTKS. Karena memang pengajuan DTKS itu sebenarnya diajukan itu per bulan, setiap bulannya itu ada pengajuan DTKS, sehingga kalaupun ada yang sampai 7 bulan itu belum ada kepastian, pasti ada yang salah di pengajuannya. Karena pada dasarnya ya umumnya itu 1-3 bulan paling lama bisa diproses. Jadi kalau sampai 7 bulan ini bisa di cross check kembali ya. Yunianto Sariyaha bisa mengeceknya ke kelurahan. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu dari @mareska seksiowati _gn2il. Kalau daftar KIPK yang pertama daftar lewat jalur UTBK tapi UTBK tidak lolos, apakah bisa daftar lagi lewat jalur mandiri? Dari SMA sudah dapat PIP, di Daksmen Kemendikbud PIP-nya tidak bernomor dan tidak ada kartu fisiknya. Terdaftar di DTKS tapi ortu tidak punya KKS, gimana Min? Kasusnya adalah daftar UTBK tapi tidak lolos, kemudian bisa nggak daftar jalur mandiri? Pada dasarnya di sini dari yang penanya ini sudah terdaftar di DTKS
Nah, ini berbeda halnya teman-teman. Jadi kalau sudah terdaftar di DTKS itu belum tentu menjadi penerima bantuan KKS. Jadi masih perlu pengajuan lagi. Di DTKS itu ada fitur namanya pengajuan bansos. Nah, teman-teman ini mau ngajuin PKH, KKS dan sebagainya itu ada pilihannya. Nah, makanya kalau ada yang punya pikiran kalau sudah terdata di DTKS nanti pasti dapat bansos. Nah, itu enggak juga, karena perlu screening lagi ya, lagi-lagi perlu screening. Jadi pemerintah itu menyiapkan web Dinsos ya, kemudian ada cek bansos.go.id dan sebagainya itu untuk men-screening data-data mana yang sudah mendaftarkan DTKS dan juga mengajukan lagi gitu ya. Jadi kalau sudah terdaftar di DTKS itu kalau mau mendapatkan bantuan lagi harus melakukan pengajuan lagi ya. DTKS ini mau mengajukan bansos apa, bantuan sosial apa, mau bantuan PKH atau apa, nah itu perlu bantuan. Nah, terkait pendaftaran KIP kuliah, jadi kalau sudah daftar UTBK nggak lolos bisa lewat jalur mandiri, bisa teman-teman. Jadi tetap nanti silakan mengisi formulir pendaftarannya di jalur mandiri, di mana teman-teman nanti juga melampirkan atau mengklik fitur yang ada di KIP kuliah di jalur mandiri, di jalur SMBM-nya KIP kuliah. Jadi nanti teman-teman klik fiturnya di jalur mandiri. Jadi tetap bisa, intinya tetap bisa untuk mendaftar KIP kuliah dan poin plusnya sudah terdata di DTKS. Oke, terima kasih Mariska Seksiawati atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya bisa teman-teman saksikan dan simak penjelasannya di part berikutnya.